I can see in their eyes, empty people filled with care, headed who knows where. On they go to private pay, leaving field to field. Louder hides their silent cries. Only Jesus hears. People need the Lord. People need the Lord. At the end of broken dreams is the open door. People need the Lord. People need the Lord. When we will realize people need the Lord. We are called to take His life to a world where wrong seems right. What would be too great a cause for sharing life with one who's lost? Through His love, our hearts can feel all the grief they bear. They must hear the words of life. Only we can share. People need the Lord. People need the Lord. At the end of broken dreams is the open door. People need the Lord. People need the Lord. When we will realize that we must give our lives for people need the Lord. People need the Shalom, selamat malam dimanapun saudara berada, salam Gita Ministry. Pada malam hari ini kita kembali bertemu dalam program kita yaitu Studying Together atau belajar Alkitab bersama secara sederhana.
Kami mau menyapa saudara-saudara yang ada di Indonesia bagian timur. Selamat malam. Tentu di sana saudara sudah mempersiapkan untuk istirahat malam ini. Oleh karena besok akan mungkin aktivitas ataupun bekerja melalui online, dan saudara boleh mendengarkan dan menyaksikan akan program Gita Ministry dalam belajar Alkitab pada malam hari ini. Saya juga menyapa yang ada di Indonesia bagian barat. Tentu sekarang ini saudara juga akan mempersiapkan untuk istirahat menjelang tidur saudara. Tapi pada malam hari ini saudara juga tetap akan kami berikan satu kesempatan untuk menyaksikan akan program Gita Ministry dalam edisi Belajar Alkitab Bersama. Tentu malam ini kita bersyukur oleh karena tadi lagu pendahuluan yang sudah disampaikan oleh keluarga Oswald Simalungun yang sudah memberikan bahwa semua orang, semua kita membutuhkan pertolongan Yesus. People need the Lord. Nah, malam ini kita akan dilayani narasumber kita, yaitu hamba Tuhan Pendeta Fred Franz. Tentu hamba Tuhan ini salah satu gembala jemaat atau pendeta gereja Masa Yatim hari ke-7 yang ada di Conference DKI Jakarta. Itu makanya pembahasan kita malam ini, suci dan saleh kita harus hidup. Nah, bagaimana kita sebagai umat-umat Tuhan memiliki satu tabiat, satu kelakuan, sikap, kalau kita menyatakan kita adalah anak Tuhan, tetapi bagaimana dengan perbuatan dan sikap kita, khususnya kita akan menjadi anak-anak Tuhan, pewaris kerajaan surga. Nah, saat ini, saudara-saudara, terima kasih juga yang sudah mengirimkan akan permohonan doa saudara-saudara kepada Gita Ministry dalam prayer ministry. Tentu pokok atau permohonan doa saudara-saudara akan tetap didoakan oleh tim doa pelayanan ministry, pelayanan doa yang sudah masuk kepada kami melalui call center. Saudara boleh memberikan doa-doa atau pokok doa permohonan saudara-saudara, dan pada Kamis malam nanti kita akan mendoakan secara khusus pokok-pokok doa yang masuk kepada pelayanan doa Gita Ministry. Baiklah saudara-saudara, kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita. Pastikan saudara punya Alkitab berada di samping saudara-saudara dan catatan. Dan jika saudara nanti rindu ingin bertanya kepada materi atau pembahasan kita pada malam hari ini, saudara dapat berikan di kolom komentar di live streaming ini. Untuk itu, kita akan berdoa, kita undang Pendeta Ervando Tindaon yang akan memimpin kita dalam doa buka kita. Baiklah, pemirsa dimanapun Anda berada saat ini, yang melihat siaran, baik itu melalui Facebook dan juga YouTube, mari kita satukan hati, kita akan berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, yang kami sembah siang bahkan juga malam. Ya Tuhan, saat ini kami punya waktu, komitmen, bahwa setiap di minggu malam akan ikut berpartisipasi dalam melihat pekabaran-pekabaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan, khusus malam hari ini. Hamba Tuhan, Pendeta Fred Franz, akan memberikan pemaparan dengan baik yang kami percaya Tuhan. Pekabaran ini akan menolong kami, khususnya di dalam melakukan kekudusan, kehidupan yang saleh, di dalam kehidupan kami. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, bila mana hamba Tuhan akan menyampaikan pekabaran firman Tuhan, urapi kuasa Rohul Kudus Tuhan, sehingga kata-kata yang disampaikan akan membawa sukacita
bagi kami yang melihat siaran ini. Ya Allah yang di sorga, Allah yang baik dan penuh dengan berkat. Kami pada saat ini merasakan banyak hal, khususnya di masa pandemi ini. Bila mana di antara kami ada banyak hal-hal yang terluka, inilah waktunya Tuhan. Engkau akan menyatakan melalui firman Tuhan yang akan kami dengar. Biarlah kami dikuatkan meskipun di tengah-tengah kehidupan yang buruk yang kami alami dalam masa pandemi ini. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau bekerja di waktu-waktu yang indah ketika kami mengadakan kebaktian ini. Biarlah media, hal-hal internet yang jaringan yang kami gunakan dalam pelayanan ini, semuanya berjalan dengan baik, hanya untuk kepujian kemuliaan bagi nama Tuhan. Inilah doa kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta Ervando Tindaon sebagai gembala atau yang mengembalakan melayani di cabang Sekolah Sahabat Lahad Iman di Jakarta juga. Nah, kami sapa saudara-saudara, ada Ibu Florida Luman Raja. Selamat malam. Terima kasih sudah menyaksikan akan live streaming ini. Ada juga Mas Parto. Selamat malam juga. Tentu ada Pendeta Janes, Pendeta Wendra, dan juga ada yang menyaksikan, dan Ibu Pintauli Simamora yang menyaksikan akan tayangan kita. Terima kasih saudara sudah menyaksikan, dan kami ingatkan kembali, bila mana ada pertanyaan yang akan saudara tanyakan, boleh mencatat dalam kolom komentar kita. Saat ini kita akan dengarkan lagu pujian dari SFS atau Sihotang Family Singers. Diberikan media ini. Tuhanku,
Tuhan atas lagu pujian yang sudah kita dengarkan bersama, bahwa tak lama lagi kita akan bersama-sama dengan Tuhan kita yang memberikan kekuatan kepada kita masuk dalam kerajaan surga. Terima kasih kepada SFS yang sudah memberikan lagu pujian pada malam hari ini. Selamat malam, Pendeta Fren Frans. Shalom. Apa kabar, Pendeta, malam hari ini? Sehat, diberkati, walaupun suasana khususnya di Jakarta ya masih PPKM. Oke, terima kasih Pendeta. Topik malam ini kita akan membahas bagaimana hidup suci dan saleh dari umat-umat Tuhan. Begitu ya, Pendeta ya? Amin. Betul sekali. Jadi kita akan membahas betapa suci dan saleh kita harus hidup. Tentunya hidup di hadapan Tuhan. Oke, mungkin saat ini kita akan serahkan kepada Pendeta Fren Frans untuk memberikan pelajaran atau materi pada kita. Silakan, Pendeta. Shalom bagi kita semua. Saya bersuka cita yang pertama memuji Tuhan oleh karena diberikan kesempatan kepada saya dari Gita Ministry dalam program belajar Alkitab bersama pada malam ini. Sungguh merupakan satu penghargaan dan kehormatan bagi saya secara pribadi dan boleh berada di dalam program ini. Saya ingin menyapa saudara-saudara kita yang berada di online Facebook. Shalom, selamat malam. Mudah-mudahan tidak beranjak sampai pelajaran ini selesai dan tetap menyimak, dan saya dengar dari program ini saudara-saudara juga boleh bertanya dan bahkan boleh memberikan usulan untuk didoakan. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kiranya kita semua diberkati oleh Tuhan, dan saya ingin share screen kepada kita semua pada malam ini. Mudah-mudahan ini akan membantu kita di dalam kerohanian kita untuk lebih dekat kepada Tuhan. Baik, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita tidak bisa menyangkal, kita tidak bisa mengelak dari situasi yang sedang kita alami saat ini. Kita tahu bersama bahwa kehidupan di dunia kita saat ini, seperti yang saudara lihat di gambar layar yang saya pajang ini, kira-kira seperti inilah suasana yang sedang terjadi. Kenapa saya mengambil satu buah judul betapa suci dan saleh kamu harus hidup atau kita harus hidup? Karena kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, ketika kita melihat situasi dan suasana yang seperti ini, ya, kekacauan dan ada berbagai macam kekerasan yang terjadi, ada pembunuhan, ya, ada protes, ya, ada protes. Saya lihat di sini di gambar ini ada kematian, ya, disebabkan karena pandemi, ada krisis yang terjadi, ada rumah tangga, keluarga yang berantakan, berkelahi, dan perang, ya, yang terjadi. Ini sangat identik dengan suasana kejadian yang kita alami saat ini. Dan di sini juga saya melihat ada satu gambar yang saya tertarik di sini, ya, ada gambar dua orang yang bersalaman, tetapi yang bersalaman ini teknologi dengan manusia. Kita lihat di sini bahwa ada banyak pengurangan pekerjaan, ya, orang-orang banyak yang nganggur dan tidak bisa disangkal kejahatan bermunculan oleh karena kebutuhan. Nah, hal-hal seperti ini sebenarnya sudah sering, tetapi di akhir-akhir zaman ini semakin kelihatan, lebih nampak, dan kejadian ini semakin kelihatan
beruntun terjadi ya di dalam kehidupan manusia. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, dunia tidak bisa disangkal juga di dalam suasana yang sangat kacau, yang tidak menentu, ada banyak kematian dan banyak hal-hal yang menyakitkan terjadi. Dunia saat ini juga banyak orang yang sedang serius mencari Tuhan, ya. Banyak yang rindu untuk datang kepada Tuhan. Mereka melihat bahwa dunia ini semakin tidak menentu dan tidak berpengharapan, sehingga mereka berpaling dan mau mencari sosok yang berkuasa, sosok yang dapat menjamin perasaan dan kenyamanan serta keamanan mereka. Nah, ini saudara-saudara yang sedang terjadi di dalam dunia kita saat ini. Dan kita tidak bisa sangkal ada banyak pergerakan-pergerakan rohani ya di berbagai macam di berbagai belahan dunia ini, dan mereka rindu untuk datang kepada Tuhan. Namun kita tahu sembari banyak orang dengan semangat mau datang kepada Tuhan, ada banyak pengejek-pengejek yang datang, yang menguji iman saudara supaya kalau boleh jatuh dan tidak percaya lagi kepada Tuhan. Tidak bisa disangkal bahwa ini sedang terjadi kepada saudara. Ingat, di dunia ini ada orang yang tidak percaya kepada Tuhan, dan ada yang sudah berada di dalam naungan, sebenarnya boleh saya katakan ada di dalam lingkungan orang-orang, bahkan keluarga, di dalam keluarganya sudah ada yang percaya kepada Tuhan, tetapi ada juga yang di dalam mereka itu tidak mau peduli dan tidak mau mengikuti apa yang diimani oleh sahabat atau keluarga atau bahkan orang tua sendiri. Di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 3-4 berkata, yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek, yang seperti yang saya katakan tadi, akan tampil pengejek, dan juga ejekan-ejekannya itu ya orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangan Tuhan? Akhir zaman ini seperti bagaimana ya? Seperti orang kurang yakin dan tidak percaya tentang akhir zaman ini. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangan itu? Seperti tidak ada kedatangan, ya. Dan sebab katanya sejak bapak-bapak leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula, dan pada waktu dunia diciptakan biasa-biasa aja. Dan menurut mereka kejadian-kejadian yang sempat saya gambarkan tadi itu sudah lumrah dan sudah biasa. Ya, ini tanggapan orang yang menjadi pengejek dan orang yang tidak percaya. Nah, sekarang timbul pertanyaan, saudara-saudara, di tengah kebingungan dan di tengah suasana yang seperti yang saya gambarkan tadi, benarkah Yesus akan datang seperti yang dijanjikan, bahwa aku akan datang kembali untuk menjemput semua orang yang percaya? Saya mau mengangkat peristiwa kedatangan Kristus di dalam judul yang saya akan berikan, oleh karena sangat identik sebenarnya dengan kehidupan umat Tuhan untuk melihat dan memperhatikan waktu yang sudah sangat singkat, melihat kedatangan Kristus yang sudah sangat dekat. Di dalam Yohanes pasal 14 ayat 13 dia katakan, janganlah gelisah hatimu, aku akan datang kembali. Jadi saya dan saudara nggak perlu gelisah sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, tidak perlu gelisah. Dan sebagai orang yang mendalami firman Tuhan ini, kita yakin kepada Tuhan bahwa dia akan datang kembali. Kedatangan Kristus yang kedua kali adalah satu hal tema yang besar di dalam Alkitab, ya. Jadi kita tahu bersama bahwa ini paling sering disebutkan, ya, kurang lebih 2.500 kali dikatakan bahwa Tuhan Yesus itu akan datang kedua kali. Dan sangat besar harapan kita sebagai orang-orang yang percaya bahwa kita akan ada di dalam golongan orang yang menyambut. Walaupun kita tahu bersama bahwa di akhir zaman ini iblis akan mencoba untuk membuat saudara dan saya itu lemah iman, jatuh dari iman kita, dan kita akan dibawa kepada satu hal yang tidak percaya kepada Tuhan. Jadi dia akan berusaha semaksimal mungkin
untuk menjatuhkan saya dan saudara supaya tidak percaya lagi tentang kedatangan Kristus yang kedua kali, sehingga banyak ya akan menjadi banyak pengikut-pengikutnya, dan kita tahu bersama bahwa ini akan terjadi di akhir zaman. Saya ingin mengangkat ayat ini. Kisah Rasul pasal 1 ayat 11. Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus yang terangkat ke sorga, yang meninggalkan kamu akan datang seperti kita melihat dia naik ke sorga. Ya, jadi saya mau padukan bagaimana kedatangan Kristus dengan persiapan kita sebagai orang Kristen. Ya yang harus kita pegang dan harus kita yakini bahwa Yesus itu akan datang. Ya, Tuhan itu akan datang dan kita nggak perlu khawatir tentang janji kedatangannya. Di dalam Matius pasal 24 ayat 7 dia katakan, sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan Anak Manusia. Jadi peristiwa ini akan terjadi, jadi kita nggak perlu takut. Nah, di dalam ayat yang dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 16 katakan, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri itu akan datang dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan dibangkitkan. Saya perlu angkat ini karena untuk meyakinkan kita bahwa Kristus itu akan segera datang. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, ketika mereka bertanya tentang kedatangan Kristus dan penyesatan, Tuhan Yesus menjelaskan kepada mereka. Semua itu akan terjadi, penipuan-penipuan itu akan terjadi, dan kita nggak usah heran. Yang harus kita siapkan adalah kehidupan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Bagaimana mereka untuk sembari melihat kejadian-kejadian yang sedang nyata terjadi, bagaimana mereka mempersiapkan kehidupan mereka untuk kedatangan Kristus yang kedua kali. Nah, di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 3 dia katakan, orang yang berkata, ini damai-damai semua, tidak ada masalah yang terjadi, ngapain kita mesti pusing, ngapain kita mesti terlalu khawatir dengan apa yang semuanya biasa-biasa saja. Namun di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 3 katakan, apabila mereka mengatakan semuanya damai, aman, tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin, mereka tidak akan pernah luput. Nah, jadi saya mau tekankan kepada kita semua yang sedang belajar Alkitab bersama, kita tidak boleh menganggap kedatangan Kristus itu suatu hal yang remeh atau suatu hal yang biasa-biasa. Kita harus betul-betul datang kepada Tuhan, ya, menunggu sambil mempersiapkan kehidupan kita, bagaimana kita boleh mempersiapkan kehidupan kita kepada Tuhan. Nah, sambil kita menunggu kedatangannya, akan terjadi pertentangan, akan terjadi musibah, bencana, dan lain sebagainya akan terjadi. Dan kita tidak bisa mengelak akan hal ini. Semua musibah-musibah akan terjadi dalam kehidupan kita. Dan waktu kita tidak banyak. Waktu kita sangat singkat dan tidak banyak. Waktu kita sangat-sangat singkat. Makanya firman Tuhan katakan dalam Efesus pasal 5 ayat 16, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Saudara, saya mau compare ayat ini dengan apa yang akan saya katakan. Kalau memang kedatangan Kristus itu pasti dan dia katakan bahwa Tuhan itu akan segera datang, Jesus is coming soon, maka Efesus pasal 5 ayat 16 mengatakan, gunakan waktu yang ada. Karena hari-hari ini jahat. Di ayat yang lain mengatakan waktu kita ini singkat. Waktunya tetap berjalan, tidak menunggu, jadi tetap berjalan waktu ini. Tetapi kelihatannya, saudara-saudara mungkin yang ada di Facebook ya, yang bahkan rekan-rekan saya, hamba-hamba Tuhan yang ada di dalam program ini, mungkin melihat di dalam kehidupan ini ternyata, bahkan mungkin di dalam jemaat kita sendiri, kita dapat melihat bahwa ada banyak orang yang cuek aja dengan keadaan ini dan merasa biasa-biasa saja, dan kita mengatakan pergunakan waktu yang ada, sementara mereka setiap hari pun tidak menampakkan kehidupan mereka sebagai orang-orang yang menurut kepada Tuhan. Dan ini adalah merupakan pergumulan saya dan saudara-saudara tentunya. Dan bagaimana saudara secara pribadi yang sedang mendengarkan program ini merasakan hal yang sama, bahwa kalau memang waktunya sangat singkat dan Yesus akan segera datang, kenapa kita ibaratnya masih berlenga-lenga dan berfoya-foya
dan tidak memperhatikan waktu yang sudah diberikan. Nah, kita masuk kepada topik yang lebih rinci lagi tentang apa yang kita akan bahas mengenai betapa suci dan salehnya kita harus hidup. Rekan-rekan hamba Tuhan dan saudara-saudara yang berada di live Facebook boleh membuka 2 Petrus pasal 3 ayat 1 sampai 16. Mungkin saya akan loncat-loncat ayat ini dan saya akan coba untuk menjelaskan bagaimana kita melihat tentang betapa kehidupan kita harus benar-benar diperhatikan, hubungan kita dengan Tuhan. 2 Petrus pasal 3 ayat 1 dikatakan, saudara-saudara yang kekasih, ini sudah surat yang kedua yang kutulis kepadamu. Di dalam kedua surat itu aku berusaha menghidupkan pengertian yang murni oleh peringatan-peringatan, supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus, dan mengingat akan perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasulmu kepadamu. Ayat yang ketiga, yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang yang hidup menuruti hawa nafsu, orang yang tidak percaya, orang yang tidak pernah peduli tentang tentang kabar baik, tentang kebenaran, tentang kedatangan Kristus, tentang tanda-tanda kedatangan Kristus, melihat bahwa dunia ini akan semakin terprojok dan akan jatuh dan banyak orang akan tidak diselamatkan. Ini serentetan ini tetap terjadi. Nah, kita lanjut ke ayat yang keempat. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapak-bapak leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Ayat yang kelima, mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah langit telah ada sejak dahulu, dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air, dan bahwa oleh air itu bumi yang dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air bah. Kita lanjut ayat berikutnya. Tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang fasik. Saya mulai masuk ini. Jadi di dalam ayat yang ketujuh ini dia mengatakan bahwa tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang ini, yang kita rasakan sekarang ini, ya, terpelihara dari api. Kenapa dikatakan terpelihara api? Ternyata inti bumi kita ini ada api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Nah, siapakah orang-orang fasik ini? Apakah orang-orang fasik ini yang termasuk dalam ayat yang kedua dan ketiga dan yang keempat dari 2 Petrus pasal 3 ini? Atau siapa? Ataukah orang yang cuek dan tidak percaya dan tidak mau mendekatkan diri dan tidak mau berserah kepada Tuhan dan tidak mau hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki? Ayat 8 berkata, akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Nah, saudara-saudara, jadi waktu kita dengan waktunya Tuhan berbeda. Waktu firman Tuhan dengan waktunya kita berbeda. Waktunya menurut dia itu sangat singkat dan kita harus memperhatikan hal ini dengan baik. Di ayat yang ke-9 dia katakan Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki, saudara-saudara, dia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Kata melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat ini adalah merupakan satu kalimat yang sangat identik dengan orang yang mengubah kehidupannya untuk menjadi layaknya sama seperti Yesus sudah hidup. Tetapi ayat 10 dikatakan, hari Tuhan akan tiba seperti pencuri pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat. Dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap, saudara-saudara. Pemirsa, rekan-rekan yang sedang online.
Kalau kita simak baik-baik ayat ini, maka kita sedang mengarah kepada apa yang dikatakan di ayat yang ke-11. Inilah kenapa saya mengambil judul ini yang penting. Saya mencoba memberikan latar belakang kepada saya dan saudara bahwa Tuhan itu akan segera datang. Saya memberikan latar belakang kepada saudara bahwa kehidupan dunia ini akan hancur. Kehidupan sekarang ini tidak nyaman lagi. Banyak kematian, banyak pemberontakan, banyak kejahatan, banyak pembunuhan. Ekonomi kita tidak menentu, saling menuduh. Banyak sekali lagi, saudara, yang kita lihat. Ya, kehancuran rumah tangga, orang lain merasa cuek dan merasa tidak penting dengan kehidupan beragama dan lain sebagainya. Ayat yang ke-11. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur, dunia ini akan hancur, segala sesuatu akan lenyap, demikian ya. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, dia katakan di sini, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Di dalam judul ini kita berikan betapa suci dan salehnya kita harus hidup. Saya dan saudara ini perlu bertobat. Dan pada waktu kita bertobat, itu tidak cukup untuk memurnikan kehidupan kita, sehingga dikatakan bahwa kita sudah saleh, dan kita sudah suci di hadapan Tuhan. Di dalam Galatia pasal 2 ayat 20 mengatakan bahwa kalau kita mau hidup, bukan kita lagi yang hidup di dalam kita, tetapi Yesus yang hidup di dalam kehidupan kita. Sehingga apa yang dimunculkan di dalam ayat ini akan sinergi dengan apa yang disebut pertobatan, dan apa yang disebut dengan suci dan saleh. Suci identik dengan kudus. Saleh identik dengan melakukan kehendak Tuhan dan melakukan semua apa yang Tuhan perintahkan. Saleh, dia tekun di dalam imannya. Dia melakukan apa yang Tuhan ingin dia lakukan. Bukankah ini yang mau menghidupkan kehidupan yang sempurna di hadapan Tuhan? Firman Tuhan mengatakan bahwa kita hendaknya sempurna sama seperti Bapa di sorga adalah sempurna, bukan? Tetapi orang banyak mengelak untuk hal ini. Tidak mungkin orang itu, setiap manusia itu akan sempurna. Bisa. Yesus, Tuhan kita yang sudah memberikan contoh kepada kita supaya kita boleh mendapatkan kesempurnaan. Oleh sebab itu, kata-kata mengatakan bahwa kita ini adalah manusia, kita tidak sanggup untuk melakukan hal semua itu adalah merupakan satu hal yang bodoh menurut saya, karena tidak mau berusaha untuk menjadi sempurna di hadapan Tuhan. Dan sempurna yang saya katakan di sini, suci, salehnya adalah merupakan satu kalimat yang merangkum kehidupan yang tunduk dan takut akan Tuhan untuk berserah kepada Tuhan dan melakukan semua kehendak-Nya. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, dia katakan di ayat berikutnya, saya akan bacakan lagi ini ya. Karena di sini ada di dalam ayat 15 dia katakan, anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagi kita untuk beroleh selamat. Jadi kalau kita lihat dunia ini akan hancur, dunia ini akan kiamat, dunia ini akan semakin tidak nyaman dalam kehidupan kita, betapakah mungkin saya boleh katakan dan mengajak kepada kita semua malam ini yang berada di dalam layanan Facebook dan saudara-saudara yang mau menyaksikan nantinya siaran ini, saya mengajak untuk datang kepada Tuhan, datang kepada Dia untuk meluruskan segala kehidupan kita. Kita harus hidup tak bercacat dan tak bernoda di hadapan Tuhan, supaya kita boleh mendapatkan penghidupan yang Dia janjikan. Izinkan saya membacakan ayat yang ke-14. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil dia katakan, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam pendamaian dengan Dia. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, ayat dalam Wahyu pasal 16 ayat 15 dan 18 ayat 20 ini, berita ini menyatakan bahwa aku akan datang seperti pencuri, berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Maksudnya apa? Supaya kehidupan kita ini betul-betul ketika berjalan di luar sana, kita memantulkan tabiat Kristus. Jadi orang tidak akan melihat kita sebagai orang yang biasa, orang dunia yang biasa, yang
tidak mencerminkan kehidupan Kristus, seharusnya kita malu dan kita kedapati pada waktu kita kedapati kita telanjang. Jadi ini menekankan kepada kita umat-umat Tuhan, saudara-saudara yang kekasih, kita tidak boleh lalai di dalam ketaatan untuk hidup di dalam Tuhan. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, ini sebagai amaran kepada kita, ya. Sebagai amaran kepada kita untuk kita bagaimana kita boleh hidup suci dan saleh. Kalau memang kelihatan dunia ini semakin parah, nah kita akan masuk kepada hal ini. Bagaimana mau jadi saleh dan suci? Supaya kita boleh selamat di hadapan Tuhan dan boleh mendapatkan apa yang dikatakan karakter Kristus dan suci dan saleh, kudus dan melakukan kehendak Tuhan. Saudara boleh lihat di dalam Roma pasal 12 ayat 9. Ini adalah merupakan satu hal biasa. Kalau saya mau hantarkan Roma pasal 12 ini untuk menghantarkan kita kepada satu wawasan, sebenarnya ada banyak yang perlu kita bahas, bicara menuntun kita kepada kesalehan. Tetapi kenapa saya menggunakan Roma pasal 12? Karena ini situasinya, ayat ini identik dengan kehidupan manusia sekarang ini. Ayat 9 dia katakan begini. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukan yang baik. Saudara perhatikan ayat yang pertama, kalau kita mau hidup suci dan saleh, benar nggak kita menemukan ayat ini di luar sana kepada orang lain atau mungkin juga kepada saya sendiri. Saya kalau berkhotbah suka menegur diri sendiri. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Bagaimana kita mau suci dan saleh kalau kehidupan kita kasihnya masih pura-pura, ya? Dan dikatakan jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Jauhi semua kejahatan itu. Tuhan nggak suka yang jahat. Lakukan yang baik. Ya, lakukan yang baik. Ayat yang ke-10 dia katakan, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Bukankah kita lihat di luar sana bahwa sekarang ini orang-orang gila hormat semuanya mau untuk dihormati dan tidak mau kalau disepelekan? Ingat saudara, ini berbicara mengenai bisa nggak kita rendah hati ya di hadapan orang lain. Karena Yesus adalah rendah hati. Kita harus rendah hati sama seperti Yesus. Ini tantangan besar di akhir zaman. Ayat 11 dia katakan, janganlah hendaknya kerajananmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Kita nggak bisa sangkal, saya dan saudara-saudara yang ada, rekan-rekan hamba Tuhan yang di dalam program ini, kita nggak bisa sangkal bahwa ada banyak umat-umat Tuhan juga yang roh pelayanannya tidak sungguh-sungguh. Ya, saudara pemirsa juga boleh merasakan secara pribadi. Betul nggak ayat ini mengatakan bahwa kadang-kala kerajinan kita kendor ketika kita melihat kelemahan orang lain, kita berkaca kepada mereka, bukan memandang kepada Tuhan. Ayat yang ke-12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, sementara ketika kita dimarahi, ketika kita mendapatkan kecaman, kita sukar untuk sabar. Dan apalagi dalam hal itu, kita harus berdoa kepada Tuhan. Ayat yang 13, bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Kalau kita pelit juga untuk memberikan tumpangan, mana bisa kita menjadi orang yang saleh di hadapan Tuhan. Ayat yang ke-14, berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan janganlah mengutuk. Ayat 15, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Oh, ayat ini sangat keras, saudara-saudara. Ada banyak orang yang sedang berduka cita, malah kita bukan berduka cita, tapi kita tertawa. Oleh karena, apalagi kalau itu lawan, wah, saya hilang saingan, maka saya ketawa. Saya tidak berduka cita. Saya tidak bersuka cita ketika orang lagi bergembira, ketika orang lagi berulang tahun, maka kita yang harusnya kita bersuka cita, tapi kita apa? Malah sirik kepada orang tersebut. Ini adalah dunia kehidupan kita di akhir zaman ini. Ayat yang berikutnya, hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Banyak orang yang sok pintar dan sok pandai di akhir zaman ini. Ayat yang ke-17, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukan apa yang baik bagi semua orang. Apakah betul terjadi bahwa sekarang pun orang berbuat kejahatan, kita balas dengan kejahatan supaya orang itu katanya kapok, ya? Bukankah kita harus membalas orang yang berbuat jahat dengan kasih, ya? Lihat, ini adalah merupakan ayat yang sangat luar biasa di akhir zaman. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung kepada kepadamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang.
Kita diajak untuk berdamai. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hak aku. Hakku, akulah yang menuntut pembalasan, firman Tuhan. Jadi kalau ada sesuatu, jangan saudara pernah mengutuk orang lain. Biarlah Tuhan yang melihat segala sesuatu. Malahan di sini saudara diminta untuk mengampuni, bukan untuk berbalik untuk menuduh atau mau berbuat jahat. Adakah orang yang benar di hadapan Tuhan ketika dia berdoa kepada orang lain untuk dia menghadapi celaka? Nggak ada. Itu bukan satu doa, tetapi itu merupakan satu dosa. Ayat 20, tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Nah ini, jika ia harus, berilah dia minum. Dan dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Biarlah saudara, ada orang yang berbuat jahat kepadamu, engkau berbuat baik kepadanya. Ketika orang pelit kepadamu, cuek aja, engkau tetap berbuat baik kepadanya. Tetapi pada waktu orang berbuat jahat kepada kita, kita akan cap dia, bukan? Kita akan cap, kamu tidak akan pernah aku perhatikan lagi. Bukankah seperti itu sekarang ini? Ayat yang ke-21. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, ini ayat-ayat yang sangat penting untuk menjadi umat-umat Tuhan yang hidup suci dan saleh di hadapan Tuhan. Betapa saya dan saudara harus hidup dan saleh, harus hidup suci dan saleh di hadapan Tuhan. Mari kita lakukan Roma pasal 12 ayat 9-21 ini sebagai gambaran akhir zaman. Saya harus hidup seperti ini. Kiranya melalui pelajaran firman Tuhan pada saat ini, pendalaman Alkitab, belajar bersama Alkitab pada malam ini, melalui Gita Ministry, kita semua telah mendapatkan satu wawasan yang baru bagaimana kita harus hidup suci dan saleh, sempurna di hadapan Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kita semua yang ada di dalam wadah Zoom ini dan yang ada di online Facebook. Saya jamah dalam kasih Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. 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 Puji Tuhan, ya. Sangat luar biasa atas firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya Pendeta Fred Franz, ya. Mungkin begini, Pendeta, ya. Kira-kira apakah ini, saya mulai dulu ya. Mungkin ada dari antara saudara-saudara yang di live streaming yang menyaksikan akan tayangan ini, ya. Tentu saya berpikir begini, ya. Pendeta Franz, kira-kira dengan pembahasan tadi, materi ini sangat bagus, ya. Tentu saya sebagai anak-anak Tuhan, sebagai hamba Tuhan, apakah punya standar, ya? Apakah ini bisa dikatakan standar kita sebagai orang Kristen terbuka kepada semua orang Kristen, karena memang kedatangan Yesus itu pasti, ya. Jadi bukan kiasan. Gimana kira-kira, Pastor? Seperti yang saya sudah katakan tadi, sebenarnya ada banyak yang harus dijadikan standar untuk menjadi suci dan saleh. Kita tidak bisa sangkal bahwa apa yang dikatakan firman Tuhan bahwa dia memberikan hukum kepada kita, itu adalah merupakan standar. Ketika kita berbicara 10 hukum, maka itu adalah standar moral kita dengan manusia dan standar moral kita di hadapan Tuhan. Makanya firman Tuhan katakan bahwa di dalam hukum ini, di dalam hukum kasih Tuhan itu, kita tahu bersama bahwa 10 hukum itu ada hukum 1-4 itu menurut saya itu kasih kepada Allah, dan 5-10 itu adalah kasih kepada sesama manusia. Ini adalah merupakan standar yang kita tidak bisa lalai tentunya. Dan itu mungkin akan dibahas di seri yang akan datang. Makanya saya katakan bahwa ada banyak standar yang harus dilakukan. Tetapi satu hal yang perlu diingat oleh saya dan saudara dan pemirsa yang ada di online Facebook, bahwa kehidupan yang real, yang saya tawarkan kepada kita semua, yang jika kita adalah pelaku-pelaku firman Tuhan yang saya katakan tadi, pelaku atau
menurut hukum Tuhan, tetapi dalam kehidupan kita, kita lalai untuk memperhatikan apa yang dikatakan oleh Roma pasal 12 ini, ayat 9 sampai 21, maka kita akan menjadi orang-orang yang boleh dikatakan tidak berusaha untuk sempurna. Keselamatan ini bukanlah usaha kita, tetapi bukti dari iman kita harus menghidupkan kehidupan firman Tuhan inilah yang harus kita lakukan. Sehingga saya mengajak kita untuk kira-kira bolehkah ini menjadi salah satu standar di dalam kehidupan untuk menjadi saleh di hadapan Tuhan. Suci dan saleh. Ya, kita harus jadi layak di hadapan Tuhan. Makanya saya sudah mengangkat tadi bicara mengenai sempurna, ya, di hadapan Tuhan hendaklah kamu sempurna. Dan saya juga mengangkat Galatia pasal 2 ayat 20, kita hidup, bukan kita lagi yang hidup, tapi Yesus yang hidup dalam aku. Bagaimana mungkin kita mengatakan saya suci, tapi saya membenci orang? Bagaimana mungkin saya mengatakan bahwa saya saleh, kalau saya masih dendam kepada orang? Dan bagaimana saya mau dikatakan saya suci, kalau saya masih membalas kejahatan dengan kejahatan? Terima kasih. Wow, luar biasa, Pendeta Fred Frans ya. Jadi sama seperti yang sudah disampaikan tadi, bahwa segala sesuatunya ternyata ada akhir daripada semua dalam kehidupan kita. Ya, paling tidak perbuatan dan kebiasaan kita. Mungkin nanti ada beberapa pendeta atau yang bertanya dari ruangan kita ini, tapi sebelum itu saya mau menyapa dulu. Ya, ada Ibu Switsi Tulong ya, Switsi Tulong. Terima kasih Ibu, nanti akan kita bawa dalam tim doa oleh karena anak daripada Ibu ini sakit dan ayah yang tercinta dalam pemulihan. Ada juga Giovanni Pak Kasih ya. Dan ada juga Ibu Yeni Siahan dan ada juga Bapak Megi Mantik yang menyaksikan akan tayangan kita ini. Baik, mungkin saya akan serahkan kepada ada di sini Pendeta Janes dan juga Pendeta Wendra dan Pendeta Ervando. Mungkin ada sesuatu yang mau ditanyakan sesuai dengan pelajaran kita. Menunggu saudara-saudara, bila mana saudara yang ada di live streaming ada pertanyaan, saudara rindu bertanya tentang materi pelajaran kita malam ini, saudara dapat berikan atau sampaikan melalui kolom komentar kita yang ada di live streaming. Silakan, mungkin ada Pendeta Janes, ada Pendeta Wendra dan Pendeta Ervando. Silakan. Ya, mungkin bukan cuma pertanyaan, tapi pendeta-pendeta juga bisa menjawab ya, kalau ada. Oke, baik, terima kasih Pendeta Fred Frans. Silakan Pendeta Janes mungkin. Baik, selamat malam Pak Pendeta, terutama Pendeta Fred Frans. Sungguh pekabaran yang luar biasa bahwa Tuhan ingin agar kita memiliki kehidupan yang suci ya Pak Pendeta ya. Mungkin Pak Pendeta boleh kasih tips bagaimana kita boleh memiliki kehidupan yang suci ini, terutama kita ini hidup di dunia yang cukup banyak dosa Pak Pendeta. Ya, bagaimana caranya supaya seperti yang Tuhan inginkan? Itu saja pertanyaan saya Pak Pendeta. Terima kasih. Terima kasih hamba Tuhan Pendeta Janes Sinaga. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, hidup dan saleh di hadapan Tuhan itu tidak gampang, ya, tidak gampang. Ada orang yang mengatakan bahwa kita tidak perlu hidup saleh, kita kan sudah Yesus mati di kayu salib, ya kita udah selamat kan, ngapain hidup saleh gitu. Tapi ternyata tuh di akhir zaman, ketika Yesus datang kedua kali, dia akan menjadi hakim yang adil, ya. Dia akan menjadi hakim yang adil, berarti akan memisahkan seperti di dalam Matius pasal 25, akan terpisah kambing dan domba. Ya, mana kambing dan mana domba. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, bagaimana kita mendapatkan tips supaya hidup saleh di hadapan Tuhan? Ingat, segala sesuatu yang terjadi di dunia ini tidak lepas dari kuasa kegelapan atau setan atau iblis. Kita tidak bisa lepas dari hal itu. Bahkan iblis sendiri mengklaim bahwa dunia ini adalah miliknya. Dan dia yang berkuasa di dunia ini.
Dan saudara-saudara, seperti yang dikatakan di dalam Efesus pasal 6 ayat yang ke-10, ya, kita melihat di sini bahwa kita ini sedang berlawanan atau kita ini sedang berperang melawan penghulu-penghulu langit, ya, penghulu-penghulu di udara, yaitu kuasa-kuasa kegelapan. Bagaimana supaya dapat tips untuk mendapatkan kehidupan yang saleh di hadapan Tuhan? Saya ingin melihat di sini dia katakan begini. Ayat yang ke-16 dari Efesus pasal yang ke-6 dikatakan begini. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman. Pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan ayat yang ke-17 dia katakan, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, ya, keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Iman kita harus kuat di hadapan Tuhan. Iman ini bisa saya rangkumkan seperti penurutan, melakukan kehendak Tuhan, menghidupkan seperti yang Yesus hidupkan, lalu firman Tuhan. Ya, firman Tuhan. Kita harus rajin baca firman Tuhan. Bagaimana mungkin kita akan dekat dengan Tuhan kalau kita tidak mengenal sifat-sifatnya yang tertulis di dalam Alkitab ini? Ya, segala sesuatu itu ada di sini. Segala sesuatu tentang keadaan kita dan bagaimana kita harus hidup di zaman akhir ini ada di dalam kebenaran ini. Kita harus jadikan firman Tuhan sebagai ketopong kita atau bisa jadi sebagai perisai kita untuk melawan kuasa kegelapan. Saya mau kasih satu hal kepada kita semua. Satu rahasia. Mungkin hamba-hamba Tuhan juga sudah tahu. Saya mau katakan dengan berani dan nyata. Saya dan saudara tidak bisa pernah mengalahkan iblis. Garis bawahi. Saya dan saudara tidak bisa mengalahkan iblis. Iblis itu selevel lebih tingkat daripada kita. Dia adalah malaikat dan dia diberikan kuasa. Dan sekarang dia sudah menjadi jahat. Dia menjadi perongrong kehidupan orang yang beriman. Dia yang menggoda, dia yang bisa menjatuhkan saya dan saudara. Saya dan saudara adalah ciptaan yang di bawah level daripada malaikat-malaikat yang sekarang dia sudah jadi raja kegelapan. Saudara-saudara kasih dalam Tuhan, saya dan saudara, saya garis bawahi, tidak bisa mengalahkan iblis. Lah, terus bagaimana kalau kita tidak bisa mengalahkan iblis? Bagaimana kita mau hidup suci dan saleh? Ingat, saya dan saudara cuman bisa menang kalau beserta dengan Tuhan. Kalau kita jadikan Tuhan sebagai tameng kehidupan kita, maka setan bisa dikalahkan. Yesus sudah membuktikan itu ketika bagaimana setan itu dikalahkan. Sampai di kayu salib, setan itu sudah kalah. Bukti nyata bahwa kita bisa menang, kita gunakan Tuhan ada dalam kehidupan kita. Sehingga dalam segala sesuatu, ini akan menjadi tips yang sangat luar biasa bagaimana kita harus mendapatkan, bagaimana kita bisa hidup suci dan saleh di hadapan Tuhan. Kalahkan si iblis, kalahkan penggoda itu melalui kuasa Tuhan. Perisai iman dan firman Tuhan. Dan tentunya kita akan selalu berdoa. Terima kasih. Luar biasa, ya. Jadi memang saya jadi teringat beberapa pembahasan Alkitab kita yang sudah lewat beberapa minggu lalu. Memang setiap kita manusia dipastikan bahwa kita tidak ada sekali selamat tetap selamat. Jadi hal-hal yang telah dinyatakan oleh materi pembahasan oleh Pendeta Frans malam ini memang sangat luar biasa. Artinya ada sesuatu yang harus kita gumuli supaya kita mencapai suci dan saleh, ya. Karena Roma 14 ayat 12 katakan apa? Bahwa kita setiap manusia akan mempertanggungjawabkan di tahta pengadilannya. Jadi tidak ada istilah yang tenang-tenang, ya pendeta, ya. Jadi memang harus berjuang untuk mencapai kesempurnaan itu. Nah, cuman mungkin sebelum ada mungkin ada bertanya, bisa nggak kita sempurna kira-kira, pendeta? Atau mirip dengan pertanyaan pendeta Janes tadi, bisa nggak kita suci, ya? Firman Tuhan katakan bahwa kita bisa sempurna. Dan itu tidak Amin. bohong. Saya harus meyakinkan kita bahwa kita bisa sempurna.
segala kekurangan-kekurangan kita itu ditebus oleh Tuhan dan diberikan kepada kita kuasa untuk boleh menang dari berbagai macam pencobaan. Sehingga ketika kita ada godaan, kita bisa menang oleh karena Tuhan. Sehingga kita semakin hari akan semakin kuat iman dan kita semakin saleh dan semakin suci. Nah, berbicara mengenai suci dan saleh identik dengan kesempurnaan, Yesus juga mengatakan bahwa hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapakku adalah sempurna. Dan hanya melalui kesempurnaan itu kita boleh mendapatkan sanjungan. Kita akan disebut mulia dari Tuhan kalau kita bisa melakukannya. Orang mengatakan bagaimana mungkin sih pendeta saya bisa mendapatkan kesempurnaan itu? Nggak mungkin kayaknya. Bisa. Siapa kita? Saya dan saudara adalah seorang penilai yang jahat dan berdosa dan penuh kekurangan. Yang bisa melihat kesempurnaan itu cuma Tuhan. Mungkin kita melihat, orang ini sukar untuk bertobat, orang ini nggak kelihatan kehidupan salehnya. Saudara-saudara, saya mau katakan kepada saudara, kenapa ada di dalam Alkitab tokoh bapak dari segala orang yang beriman? Ya, siapa dia? Dia adalah Abraham. Kenapa dia disebut bapak seorang beriman? Ya, kalau bapak seorang beriman, dia sudah termasuk suci dan saleh kehidupannya. Tetapi apakah di dalam kehidupan Abraham tidak ada kesalahan? Ada kesalahan. Ya, kenapa itu harus kita gambarkan kepada kita? Standar kehidupan untuk melihat kehidupan yang saleh dan beriman dan sempurna hanya Tuhan. Kita bukan selamat oleh karena usaha, tetapi dengan iman kita akan berusaha untuk naik iman kita, grafik kerohanian kita semakin naik. Mungkin kalau boleh saya katakan, kalau di dalam Zoom ini sudah lihat ada kotak saya ya, kotak lembaran saya ada kotak, dan saya ambil garis dari nama saya ke pojok sebelah kanan atau sebelah kiri menurut saudara, tertuju kepada ujung ini ya. Itu mungkin adalah titik kesempurnaan dari garis bawah ini kepada kesempurnaan di atas ini. Mungkin kalau kita katakan ini adalah titik kesempurnaan yang Tuhan berikan, maka kita tidak akan pernah selamat menurut pandangan manusia. Oke? Grafik kerohanian kita akan naik turun di sini ketika kita bertobat dari garis bawah, maka kita akan naik turun grafiknya, turun naik, turun naik, turun naik, dan turun naik, turun naik. Nah, kesempurnaan itu mungkin cuma sampai di sini, saudara. Garis ini di sini. Bagi Tuhan. Bagi kita nggak mampu mungkin ke sana. Tapi kita sudah berusaha semaksimal mungkin. Inilah kita. Dan yang menilai kesempurnaan itu adalah Tuhan. Makanya kan ada satu kalimat yang mengatakan, engkau sudah berusaha, aku melayakan engkau, aku naikkan engkau kepada garis kesempurnaan. Dan yang bisa melakukan itu adalah Tuhan. Saya dan saudara tidak bisa menghakimi, bukan? Kamu nggak bisa sempurna. Setan juga nggak bisa menghakimi saya atau saudara bahwa saudara tidak bisa sempurna. Yang bisa melihat itu adalah Tuhan. So, berusahalah sebisa mungkin berkenan di hadapan Tuhan, menyenangkan Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita melihat ada segala sesuatu potensi yang mau melanggar, mau melakukan dosa, mau melakukan kejahatan, kita hindari semua itu, maka disitulah kita hidup sudah mulai saleh di hadapan Tuhan. Kita nggak tahu kan apa yang akan terjadi besok lusa atau 2 jam kemudian. Who knows? Siapa yang tahu? Tapi kalau standar itu kehidupan kita semakin baik, sampai akhirnya mungkin minta maaf saya katakan kita meninggal di saat kita dalam keadaan suci dan saleh, menurut apa yang kita lakukan, betapa mulianya Tuhan akan memandang kita. Terima kasih. Haleluya, luar biasa. Ya, mungkin masih ada pendeta Janes, pendeta Wendra, pendeta Ervando. Cuman kita mau sapa dulu. Ada Ibu Sari Mulyanti Novelin ya. Terima kasih sudah menyaksikan akan live streaming ini. Ada juga Bapak Edi Frans. Ya, saya kira mungkin Frans juga nih pendeta ya. Terima kasih Pak Edi sudah bergabung dengan tayangan Gita Ministry dalam belajar Alkitab bersama. Dan juga ada Saudara Catherine John ya, dan Ibu Ani Sibilang ya, yang sudah menyaksikan akan tayangan live streaming ini. Saudara-saudara, bila mana ada saudara pertanyaan, boleh masih disampaikan di kolom komentar
dan nanti Pendeta Franz akan memberikan jawaban dan tanggapan. Mungkin masih ada kira-kira yang mau disampaikan atau bertanya? Ada dari kita, Pendeta Wendra Situmorang, Pendeta Irfan, atau Pendeta Janes? Silakan. Pendeta Wendra sepertinya. Luar biasa, Pastor, pembahasan kita pada malam hari ini. Melalui pelajaran kita Roma 12 tadi, betapa salehnya dan sucinya kamu harus hidup. Apakah kita sebagai manusia ini boleh mengambil contoh, misalnya nabi-nabi Tuhan atau Rasul Tuhan yang sudah diangkat ke surga itu menjadi tolak ukur kita, atau hanya Yesus Kristus saja yang menjadi contoh yang sempurna buat kita? Yang misalnya Henok, Elia yang sudah di surga, ya tentu dalam pemandangan kita sebagai manusia, tentu mereka juga sudah suci dan saleh. Apakah itu bisa menjadi satu patokan buat kita? Atau hanya Yesus saja yang menjadi contoh yang sempurna? Terima kasih. Oke, terima kasih Pendeta Wendra atas pertanyaannya. Siapa yang akhirnya melayakkan Henok dan Elia naik ke surga? Yesus, Tuhan, Allah yang Maha Kuasa, yang memperhatikan bahwa dia tidak layak lagi ada di dunia ini. Cuma Tuhan yang dapat melihat semua itu, kelayakan dan kesalehannya. Kalau saya dan saudara mengambil tokoh-tokoh Alkitab itu sebagai contoh dan teladan, tidak ada yang melarang, karena memang seperti yang saya katakan tadi, ada banyak contoh-contoh dalam Alkitab untuk kita ambil sebagai tokoh-tokoh teladan yang membuat iman kita akan semakin bertumbuh. Silakan. Mungkin apa yang saya katakan dalam Roma pasal 12 tadi adalah merupakan karakter umat-umat tokoh-tokoh di dalam Alkitab yang sudah mereka hidupkan menuju kepada kesempurnaan sehingga mereka tidak layak lagi untuk hidup di dunia ini. Nah, sekarang kan jadi pertanyaan, apakah memang tidak ada yang selayak seperti mereka yang hidup seperti Henok dan Elia di zaman ini sehingga tidak ada lagi pengangkatan seperti yang Tuhan lakukan? Saya tidak tahu siapa yang telah diangkat atau siapa. Mungkin itu tidak terjadi sekarang, ya. Dengan melihat keadaan seperti saat ini, betapa firman Tuhan harus terus dikumandangkan supaya kita sama-sama semakin berusaha untuk hidup suci dan saleh. Ini juga menjadi pertanyaan kepada saya secara pribadi, saudara-saudara. Ya, jadi pergumulan saya. Kalau memang itu merupakan standar di zaman dulu, Tuhan mengangkat orang hidup-hidup untuk ada dalam kerajaan sorga. Sekarang pertanyaan kepada saya secara pribadi, bukankah ini menyerang kita secara pribadi? Kenapa kita, saya yang sedang bicara saat ini, belum Tuhan angkat ke sorga? Saya sedang berusaha untuk sempurna di hadapan Tuhan. Kita sudah berdosa di hadapan Tuhan dan sudah kehilangan kemuliaan Allah. Kita harus berusaha sebisa mungkin. Dan kita boleh menjadikan contoh-contoh tokoh-tokoh Alkitab itu sebagai teladan untuk kita jadikan patokan bagaimana hidup saleh di hadapan Tuhan. Kehidupan pengangkatan sekarang ini dan berikutnya itu rahasia Tuhan. Bagaimana pandangan Tuhan dan penilaian Tuhan kepada manusia yang berusaha untuk hidup dan saleh. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ya, sangat lengkap dan jelas akan jawaban dan pembahasan pada malam hari ini. Tentu saudara-saudara yang ada menyaksikan di live streaming ini, mungkin bisa saja saudara punya banyak pertanyaan, tetapi biarlah beberapa pertanyaan yang sudah disampaikan oleh Pendeta Janes, Pendeta Wendra Situmorang, dan juga kami sendiri, itu mewakili saudara mungkin bertanya-tanya bahwa hidup suci dan saleh itu harus memang kita miliki sebelum kita tiba di tempat yang sangat luar biasa, yaitu kerajaan surga. Oke, Pendeta Franz, mungkin Pendeta boleh sampaikan closing statement dalam akhir pembahasan akan belajar Alkitab kita bersama Kita Ministry. Silakan, Pastor. Saya coba mengambil hal ini, mudah-mudahan ini menjadi closing statement saya. Kita jangan pernah beranggapan bahwa kita, satu tadi sudah sempat dikatakan oleh hamba Tuhan Pendeta Gibson Sinaga, jangan pernah menganggap bahwa sekali selamat tetap selamat.
Saya mengambil Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-17. Dikatakan begini, judul perikopnya adalah manusia baru. Sebab itu kukatakan kepada dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Hidup baru, manusia baru, menjadi orang yang baru di hadapan Tuhan, menjadi orang yang baru di hadapan sesama. Jangan lagi hidup sia-sia, jangan lagi hidup yang biasa-biasa. Kalau boleh saya katakan, hidup kita ini jangan lagi biasa-biasa, harus luar biasa. Kalau tadinya saya nggak pernah jadi berkat, sekarang saya harus jadi berkat. Kalau dulu saya tidak pernah merasa untuk terdorong untuk menyampaikan kabar baik, sekarang saya harus menjadi orang yang memberikan kabar baik. Kalau dulu tadinya saya susah untuk melakukan kebaikan, sekarang saya harus melakukan kebaikan. Kalau tadinya saya suka melakukan kejahatan, stop, mari kita lakukan kebenaran di hadapan Tuhan. Harus hidup yang benar di hadapan Tuhan. Menjadi manusia yang baru. Pengertian saya adalah merupakan standar di mana ketika kita mulai untuk menjadi orang yang sempurna di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua yang berada di Gita Ministry, yang online di Facebook. Saya sapa saudara-saudara, Tuhan memberkati saudara semua melalui pelayanan Gita Ministry, belajar Alkitab bersama pada malam ini. Biarlah kita menjadi orang-orang yang suci dan saleh di hadapan Tuhan, menjadi manusia yang baru, menjadi orang yang sudah siap untuk menyambut kedatangan Kristus yang kedua kali. Jangan kecewa. Ketika engkau kecewa, undang Tuhan. Ketika engkau hilang pengharapan, undang Tuhan. Dan ketika engkau merasa tidak mampu, undang Tuhan. Selalu Tuhan dan Tuhan dan Tuhan yang harus menjadi yang pertama di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya bawa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Terpujilah Tuhan atas pembahasan dan pelajaran yang sangat berharga pada malam hari ini. Terima kasih Pendeta Fren Frans atas pemaparan dan penjelasan dan juga memberikan kata ataupun jawaban pengharapan ya bagi saudara-saudara mungkin yang saat ini sementara sudah mempersiapkan untuk istirahat tidur. Biarlah kiranya firman Tuhan ini kita boleh renungkan kembali, dan dalam satu pekan yang akan datang ini Tuhan akan memberkati segala aktivitas saudara-saudara. Jangan lupa Kamis malam jam yang sama akan ada pelayanan Gita Ministry, yaitu prayer ministry atau pelayanan doa. Bila mana saudara punya pokok-pokok doa permohonan yang akan kita doakan pada Kamis malam nanti, saudara boleh sampaikan di call center kami ataupun pada waktu kita live streaming pada Kamis malam yang akan datang. Baik, terima kasih saudara-saudara. Pada saat ini Pendeta Wendra Situmorang akan menutup pelajaran kita ini ataupun menutup belajar Alkitab kita ini dengan doa. Dipersilakan Pendeta Situmorang. Baik, mari kita tunduk kepala dan kita bersatu dalam doa. Maha besar Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Allah pencipta langit dan bumi beserta segala isinya. Allah yang maha kuasa, Allah yang maha ajaib, Allah yang memelihara kehidupan kami setiap harinya. Kami puji dan sembah Engkau Tuhan di dalam kehidupan kami. Seraya kami berterima kasih atas segala berkat dan penjagaan Tuhan kepada kami di sepanjang satu hari aktivitas kami yang sudah kami lewati. Hingga pada malam hari ini Bapa, kami dapat bersama-sama berkumpul melalui media ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Hamba Tuhan, Pendeta Fren Frans, yang sudah membagikan firman Tuhan. Bagaimana kami hidup harus suci dan saleh di hadapan Tuhan. Biarlah ini menjadi firman yang hidup di dalam kehidupan kerohanian kami, sehingga hari demi hari iman kami akan semakin bertumbuh, bahkan kami akan lebih dekat kepadamu Tuhan.
Terima kasih berkat Tuhan yang baru saja disampaikan oleh hamba Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati hamba Tuhan, Pendeta Frank Franz di dalam pelayanannya, memberkati keluarganya, memberkati kesehatannya. Biarlah Tuhan hamba ini juga mendapatkan berkat-berkat yang indah yang daripada Tuhan, sehingga di hari-hari yang akan datang, hamba ini juga akan bertambah semangat lagi untuk membagikan firman Tuhan, baik melalui Facebook maupun media Zoom, dan juga lewat media-media lainnya. Kami juga Tuhan, anak-anak Tuhan yang mendengarkan dimanapun kami berada pada saat ini, baik yang menyaksikan lewat live streaming Facebook dan juga lewat Zoom ini, biarlah Tuhan memberkati mereka. Kiranya firman yang kami dengarkan pada malam hari ini itu bertumbuh di dalam kehidupan kerohanian kami, sehingga hati kami ini ibaratnya seperti tanah yang subur, sehingga firman itu menjadi benih yang baik di dalam kehidupan kami, bahkan benih itu akan bertumbuh, sehingga kami akan melakukan firman itu dan melakukan yang terbaik seperti yang Tuhan perintahkan. Tuhan, pada saat ini juga kami mau berdoa buat saudara-saudara kami dimanapun mereka sekarang berada, termasuk permohonan dari Ibu Sweetsi Tulong, yang anak mereka Deandro dalam keadaan sakit. Tangan-Mu yang penuh dengan mujizat itulah Tuhan Engkau tumpangkan kepada anak mereka Deandro. Engkau angkat penyakitnya Bapa. Engkau memberkati makanan, minuman, obat-obatan yang dikonsumsinya. Atau mungkin ada tim para medis yang memberikan perawatan kepadanya. Berkati mereka semua Tuhan. Hanya Engkau dokter di atas segala dokter, tabib di atas segala tabib. Biarlah tangan Tuhan memberkati semua usaha yang dilakukan tim para medis maupun semua yang dikonsumsi daripada Deandro ini, agar dia mendapat berkat kesehatan yang daripada Tuhan. Tuhan juga kiranya memulihkan kesehatan daripada ayah Deandro ini, sehingga hari demi hari kepulihan itu akan dia terima dan dia akan memiliki kesehatan yang sempurna yang daripada Tuhan. Kami juga Tuhan berdoa buat Opa Pangalila, jemaat Tuhan, jemaat Panatayuda yang pada saat ini terbaring di atas tempat tidur rumah sakit Bayukarta. Tuhanlah juga kiranya campur tangan dalam proses penyembuhan daripada penyakit Opa ini. Tuhanlah juga kiranya yang campur tangan di dalam segala sesuatu yang dilakukan oleh tim para medis, sehingga mereka dapat memberikan obat yang sesuai dengan penyakit Opa Pangalila ini. Dan kami berharap Tuhan dan bermohon, biarlah Tuhan juga memberikan kesembuhan. Kami juga bermohon buat umat-umat Tuhan yang kami tidak sebutkan nama mereka satu persatu. Dimanapun mereka sekarang berada Bapa, jikalau mereka dalam keadaan sakit, Tuhan campur tangan dalam proses pemulihan dan kesehatan mereka. Jikalau mereka di dalam lemah iman, Tuhan kuatkan, Tuhan berikan kuasa-Mu kepada mereka, sehingga mereka akan dapat melalui pencobaan di dalam kehidupan mereka, dan mereka akan melihat bahwa Engkau sungguh baik kepada mereka. Jikalau ada permasalahan di dalam rumah tangga mereka, di dalam pekerjaan mereka, Tuhan, biarlah Tuhan menunjukkan jalan yang terbaik. Biarlah Tuhan memberikan kekuatan kepada saudara-saudari kami yang mengalami hal tersebut. Pada malam hari ini juga Tuhan, biarlah Engkau juga memberkati kami semua hamba-hamba Tuhan. Berkati anggota jemaat kami, dan biarlah Engkau menjauhkan segala penyakit daripada kami. Dan biarlah juga Tuhan memelihara anggota jemaat kami dan mencukupkan keadaan mereka, khususnya di dalam masa-masa pandemik ini. Terima kasih Bapa. Di dalam segala permohonan kami ini, mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami, agar kami dapat layak untuk mendengarkan dan menerima jawaban doa-doa kami. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
terjadi banyak.